Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, jumpa lagi bersama saya Rohmatun Nazila di acara Kupas Tuntas. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi matematika kelas 8 semester 1, yaitu relasi fungsi. Sebelum melanjutkan video, silahkan subscribe, komen, dan like akun channel ini. Baik, kita langsung saja mulai videonya. Selamat datang di kelas matematika, selamat belajar, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Oke, materi kali ini yaitu berada pada bab yang kedua, yaitu relasi dan fungsi, di mana kompetensi dasar kita ada dua. Yang pertama ada KD pengetahuan dan ada KD keterampilan. Nah, ini sudah saya sampaikan pada kontrak belajar materi semester Gasal. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi, di mana untuk KD pengetahuan ada 3 indikator, dan untuk KD pengetahuan keterampilannya ada 1 indikator. Untuk pertemuan ke-6 ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian dapat membuat relasi antara dua himpunan dengan tepat, dan yang kedua, kalian dapat menyajikan relasi antara dua himpunan dengan benar. Untuk bab ini, kita juga memiliki penilaian yang terintegrasi dengan GE, leadership, sikap spiritual kalian, di dalam mengikuti pembelajaran relasi fungsi. Baik, untuk materi relasi, saya akan menggambarkan agar kalian paham ya, sebenarnya pengertian relasi itu apa sih di dalam matematika. Karena untuk kata relasi sendiri sudah sering kalian dengar, kalian jumpai, lebih tepatnya pada kata atau istilah bahasa Inggris, yaitu relation. Nah, untuk relasi sendiri itu memiliki pengertian hubungan. Nah, tapi kalau di dalam matematika, hubungannya hubungan dalam bentuk bagaimana ya? Di sini ada gambar 3.1 bagan silsilah keluarga, di mana ada suatu keluarga yang dikepalai oleh seorang bapak bernama Bapak Maduri dan ibunya bernama Ibu Marhawi. Nah, Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ini memiliki 4 orang anak, yaitu anak pertamanya perempuan bernama Sulastri, anak keduanya laki-laki bernama Idris, anak ketiganya bernama Halim, anak keempatnya bernama Thohir. Nah, dari keempat anak ini semuanya sudah menikah dan masing-masing memiliki pasangan, di mana Sulastri, anak pertama Bapak Maduri ini memiliki suami bernama Adim. Kemudian anak yang kedua Bapak Idris memiliki istri bernama Ibu Mai. Kemudian anak yang ketiga Halim ini memiliki istri bernama Ririn, dan anak yang keempat Thohir memiliki istri bernama Fatimah. Masing-masing anak dari Bapak Maduri sudah memiliki keturunan juga, berarti ini merupakan cucu dari Bapak Maduri dan Ibu Marhawi ya. Dari anak pertama cucunya itu bernama Wafi, dari anak kedua cucunya ada 3 bernama Faisal, Alu, Rizky. Kemudian dari anak ketiga ada 2 orang cucu bernama Alvin dan Najwa. Sedangkan dari anak keempat ada cucu bernama Suci. Nah, beberapa contoh relasi atau hubungan pada bagan ini antara lain ya, hubungannya itu bisa bapak dari. Nah, terus untuk relasi yang kedua bisa ibu dari, orang tua dari, anak dari, menantu dari, cucu dari, saudara laki-laki dari. Nah, coba kita lihat dari hubungan yang pertama. Bapak dari. Nah, kira-kira siapa yang berhubungan dengan siapa kalau hubungannya itu bapak dari?
Nah, kalau kita pakai hubungan bapak dari, berarti yang bisa dipasangkan itu adalah ini ya, bisa Bapak Maduri, bapak dari Adim, maaf, Bapak Maduri ini bapak dari Sulastri, Idris, Halim, Thohir. Nah, itu untuk hubungan bapak dari atau relasi bapak dari. Bisa juga Adim, bapak dari Wafi. Idris, bapak dari Faisal, Alu, Rizki. Halim, bapak dari Alvin, Najwa. Thohir, bapak dari Suci. Seperti itu cara membaca relasi jika judul relasinya bapak dari. Kita ambil anak dari. Misalnya anak dari relasinya. Berarti berangkatnya dari anak-anaknya dulu ya. Wafi, anak dari Adim, Sulastri. Kemudian Faisal, Alu, Rizki, anak dari Idris dan Umay. Alvin, Najwa, anak dari Halim, Ririn. Suci, anak dari Thohir, Fatimah. Seperti itu. Jadi yang namanya relasi itu ada yang berpasangan ya, di mana pasangannya ini harus memiliki hubungan. Nah, nama-nama hubungannya bisa tergantung dari informasi yang terjadi di sana. Kalau dalam hal ini kan bagian silsilah keluarga. Kemudian ada kesimpulan bahwa relasi dalam matematika itu adalah aturan yang menghubungkan antara anggota himpunan pertama dengan anggota himpunan kedua. Nah, itu. Jadi, hubungan antara anggota himpunan pertama dengan anggota himpunan kedua. Kita tahu ya, kalau di semester 1 kelas 7, waktu kalian kelas 7 itu, kita sudah belajar himpunan. Di mana himpunan merupakan sekumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Berarti kita akan menghubungkan dua himpunan tersebut. Oke, di sini ada 3 contoh himpunan. Pertama, himpunan bapak dengan simbol B, di mana anggotanya ada Adim, Idris, Halim, Thohir. Nah, untuk himpunan kedua ada himpunan anak, notasinya dengan A. Ada anggotanya Wafi, Faisal, Alu, Rizki, Alvin, Najwa, Suci. Yang ketiga, himpunan ibu, itu ada Sulastri, Mai, Ririn, Fatimah. Nah, jadi setiap himpunan dan memiliki suatu relasi, itulah dalam matematika ya, pengertian relasi dalam matematika. Dan ada hubungannya antara anggota himpunan pertama dengan anggota himpunan kedua. Oke, itulah pengertian relasi dalam matematika. Kita lanjut. Setelah kita tahu relasi itu ternyata hubungan antara dua himpunan, nah sekarang ada cara menyatakan relasi dalam matematika. Apa saja ya? Kita lihat dulu data hasil survei di mana ada siswa yang suka mata pelajaran. Nah, berikut ada nama siswa bernama Abdul, suka belajar matematika dan IPA. Kemudian Budi, suka belajar IPA, IPS, dan kesenian. Ada Chandra yang suka belajar olahraga dan keterampilan. Ada Dini yang suka belajar kesenian dan bahasa Inggris. Ada juga Elok yang suka belajar matematika, IPA, dan keterampilan. Oke, dari data hasil survei kita memiliki kesimpulan bahwa ada dua buah himpunan yang bisa kita bentuk. Yang pertama, himpunan nama siswanya. B, itu himpunan kedua bernama mata pelajaran yang disukai oleh anaknya atau siswanya. Oke. Himpunan siswa saya namakan atau notasikan dengan himpunan A. Beranggotakan Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Himpunan B, saya memiliki anggota matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, bahasa Inggris. Oke. Cara yang pertama untuk menyatakan relasi yaitu dengan diagram panah. Oke.
Bagaimana bentuk diagram panah? Teman-teman harus membuat dua bagan bentuknya oval seperti itu atau seperti telur. Kemudian dinamai bahwa ini himpunan A yang sebelah kiri teman-teman dan sebelah kanan teman-teman itu himpunan B. Nah, di sini ada himpunan B. Oke. Di mana himpunan A itu berisi nama-nama siswa. Berarti teman-teman harus menuliskan Abdul, Budi, Chandra, Dini, Elok tepat di dalam bagan ini ya, bagan sebelah kiri ya, bagan himpunan A. Kemudian di akhir penamaan anggota himpunan berikan noktah atau titik. Fungsinya untuk apa? Untuk menghubungkan dengan himpunan yang kedua atau himpunan B. Seperti itu. Kemudian kita gambarkan juga bagan di himpunan B berserta anggota-anggotanya, yaitu pelajaran yang disukai. Ada matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Jangan lupa, kalau tadi di himpunan pertama di sebelah kanannya ada noktah, kalau himpunan B di sebelah kirinya yang dituliskan noktah atau titik. Fungsinya untuk menerima hubungan yang terjadi dalam suatu relasi. Oke, karena tadi nama relasinya adalah suka belajar ya, berarti kita menghubungkan himpunan A ke B tepat sesuai hasil survei yang terjadi. Lihat yang pertama, Abdul suka belajar matematika, berarti arah panahnya tepat di matematika dan IPA. Nah, jangan lupa nih, tanda panahnya jelas ya. Oke. Kedua, Budi suka IPA, IPS, dan kesenian. Nah, arahkan oleh teman-teman ke anggota himpunan B tersebut. Chandra itu suka keterampilan dan olahraga. Berarti arahkan ke keterampilan dan olahraga. Begitupun dengan Dini dan Elok. Oke, paham ya teman-teman ya untuk cara yang pertama dengan diagram panah. Kita masuk ke cara yang kedua dan ketiga. Untuk cara kedua dengan diagram Kartesius. Pada bab sebelumnya, teman-teman sudah belajar apa itu Kartesius. Kartesius itu adalah bagan atau bentuk dua dimensi ya, di mana ada dua sumbu yang digunakan, yaitu sumbu yang mendatar, sumbu absis, sumbu X yang mendatar ya. Kemudian ada sumbu ordinat atau sumbu yang tegak, sumbu Y. Oke, di dalam menyatakan relasi dengan diagram Kartesius, teman-teman harus fokus di mana sumbu X itu adalah sumbu yang pertama. Di dalam Kartesius juga gitu kan, sumbu X itu sumbu yang pertama, sedangkan sumbu Y itu sumbu yang kedua. Berarti ini sesuai dengan penamaan himpunan. Himpunan pun sama, yang digunakan tuh himpunan A dulu, baru ke himpunan B, kan hubungannya seperti itu. Berarti di sini kita mengubah anggota pada sumbu X itu berisi nama-nama yang ada pada himpunan yang pertama, nama-nama siswa. Kemudian untuk yang sumbu Y itu berisi himpunan kedua. Nah, itu sudah otomatis ya kalau hubungannya dari himpunan A ke himpunan B. Berarti sumbu X itu sebagai tempat himpunan A, sumbu Y-nya sebagai tempat himpunan B. Kemudian hubungkan dengan titik koordinat yang terjadi sesuai dengan hasil survei ataupun data yang diberikan. Oke, tadi kan Abdul suka MTK dan IPA, berarti berikan noktah pada pertemuan sumbu X dan sumbu Y. Ya, seperti ini, jelas ya. Nanti kalau sudah ketemu semua, akan terlihat hubungan yang terjadi antara dua buah himpunan tersebut menggunakan Kartesius. Cara yang ketiga, yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Cara ini juga pernah teman-teman, maksudnya cara himpunan ini penulisannya sudah pernah waktu kelas 7. Di mana penulisan himpunan itu diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Untuk pasangan berurutan ini, tambahannya adalah kalian harus menyebutkan pasangan-pasangan yang terjadi berdasarkan data. Oke, tadi kan Abdul suka matematika, berarti Abdul suka matematika itu sebagai pasangan berurutan pertama.
Pasangan berurutan kedua, Abdul suka IPA. Ketiga, pasangan berurutannya adalah Budi suka IPA. Sampai dengan pasangan berurutan terakhir yaitu Elok suka keterampilan. Nah, itu disebutkan semuanya. Kalau ada satu anak suka 3 pelajaran, ya sebutkan 3-3-nya. Seperti siapa nih yang 3 pelajaran? Budi ya, dan Elok tadi. Budi suka 3 pelajaran, IPA, IPS, kesenian, disebutkan 3-3-nya. Elok juga suka 3 pelajaran. Seperti itu pembahasan materi hari ini. Teman-teman sudah paham, relasi dalam matematika itu merupakan suatu hubungan di mana yang berhubungan adalah anggota himpunan A dengan anggota himpunan B berdasarkan relasinya, berdasarkan judul hubungannya ya, atau judul relasinya. Kemudian dalam matematika pun menyatakan relasi itu ada 3 cara. Nah, yang pertama dengan diagram panah, dan yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Seperti itu untuk pertemuan materi relasi. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru-gurunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.